Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya dimanapun kalian. Semoga kalian itu sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya, baik yang zohir maupun yang batin. Dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang ketempelan oleh jin yang negatif ya. Jadi ada beberapa tanda atau cirinya kalau orang itu ya ketempelan atau diikuti oleh sosok-sosok yang negatif ya. Baik yang dari pabrik, dari tempat tertentu atau gunung atau hutan ya, entah itu dari laut atau pantai atau sungai ya. Jadi kalau sosok-sosok yang negatif atau jin yang negatif ngikutin kalian atau masuk ke tubuh kalian, itu ada tanda-tandanya ya yang bisa kalian rasakan ya. Karena ini bisa disebut ketempelan. Mungkin kalau orang sini sebutnya ketempelan oleh sosok jin atau ketempelan oleh makhluk halus. Nah, ini akan saya jelaskan ke kalian agar kalian tuh tahu ya. Dan untuk kalian yang baru gabung atau baru menonton video saya, salam kenal dari saya, Lintang Junior ya. Salam kenal, semoga kalian yang menonton yang baru hadir bisa nyaman dan bisa mendapatkan suatu wawasan yang baru ya. Dan untuk kalian jangan lupa dukung terus channel YouTube Lintang Junior Official agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bisa memberikan yang manfaat untuk kalian dari konteks hal yang di luar nalar ya, atau tentang dunia hal gaib ya. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, ciri-ciri yang pertama bagi orang yang ketempelan ya atau diikuti oleh sosok-sosok yang negatif atau jin yang kafir yang negatif ya, yang belum mempunyai agama. Nah, ini baik wanita atau pria, baik yang kecil atau yang sudah dewasa. Karena kalau udah konteksnya ketempelan oleh sosok gaib atau jin, itu tidak memandang usia, tidak memandang suku, tidak memandang jenis kelamin. Apa yang sosok itu inginkan pasti akan dia lakukan seperti itu. Jadi tidak memandang apapun jenis atau identitas kalian lah seperti itu. Nah, ini ciri yang pertama adalah orang itu akan merasa tidak nyaman. Misalnya orang itu lagi kerja ya di suatu pabrik atau perusahaan, orang itu tidak akan nyaman. Entah itu dia ngerasa hawanya panas, udaranya panas, walaupun pakai kipas angin atau AC, tetap suasananya atau auranya itu yang bisa dirasakan tuh panas ya. Yang kedua, bisa juga di bagian tubuh kalian itu akan merasa suatu yang pegel. Contoh di pundak pegel misalnya, atau di pundak ngerasa berat atau panas. Terus nanti pindah ke badan, ke lengan. Nah, itu ada sosok yang nempel atau ketempelan kalian itu. Nah, ini ciri-ciri yang sering dialami. Tiba-tiba ngerasa seperti itu. Kalau misalnya di hutan atau di gunung, ya mungkin itu karena kita berpikir positif, jadinya itu pegel karena melakukan pendakian. Tapi kalau konteksnya di pabrik atau di pantai, masa iya sih kita misalnya di pantai tiba-tiba kita ngerasa pegel atau panas, nggak nyaman. Padahal kan itu tempat hiburan pantai, ya kan? Tapi kita ngerasa seperti itu. Nah, itu ada sosok-sosok yang nempel di badan kita. Nah, apalagi kalau di pabrik, kita lagi kerja, biasanya hari-harinya itu kita biasa aja nggak ngerasain apapun. Nggak ngerasain gerah, panas, tiba-tiba ya kan, nggak ngerasain pegel. Nah, tiba-tiba pas hari tersebut, kita rasakan seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan kalian itu udah ketempelan oleh sosok-sosok yang negatif. Atau ada jin yang nempel di tubuh kalian. Seperti itu. Nah, untuk kalian, jika sudah merasakan hal seperti itu, lebih baik kalian itu harus berdoa. Ya, jangan sampai kalian itu udah kejadian baru berdoa. Jangan sampai seperti itu. Tapi masih baik juga sih ada berdoanya. Tapi alangkah terbaiknya
kalian itu sebelum berangkat kerja atau melakukan aktivitas apapun, itu kalian tuh harus berdoa dulu, ya. Itu agar minimalisir minimalisir maksudnya, kejadian-kejadian yang tidak terduga, gitu loh. Apa salahnya sih kita berdoa? Mungkin secepat-cepatnya berdoa kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah seberapa lamanya sih baca Al-Fatihah? Kan gitu. Dibanding dengan nanti yang kalian rasakan, gitu loh. Walaupun misalnya, misalnya di pabrik ya, yang pengalaman saya kalau misalnya, di pabrik itu kita briefing, habis briefing baru berdoa, ditutup oleh doa, baru kerja, kan gitu. Nah, kalau nggak briefing berarti bukan berarti nggak doa, gitu loh. Nah, kalian bisa berdoa masing-masing, gitu. Jadi jangan ngandelin briefing dulu, udah mau selesai baru berdoa, baru kerja, jangan seperti itu ya. Nah, kalau bisa, seperti itu, kalian sebelum melakukan aktivitas, kalian tuh harus berdoa dulu, Kak, agar, hasilnya pun enak gitu loh, nggak ada kecelakaan apapun yang terjadi kepada kalian, seperti itu. Tapi, kalau sudah ngerasa ketempelannya, yang saya katakan tadi itu masih tingkat rendah lah, ya, masih tingkat rendah. Tapi kalau yang sudah fatal, itu kalian itu akan bisa bungkuk, ya. Contoh gini, di punggung kalian itu ngerasa berat, ya, kayak ngegendong tas, kayak ngegendong beban apa gitu kan. Nah, itu sampai bongkok bisa, gitu loh. Kaki pun bisa sampai kram, seperti itu. Bisa pegel sebelah, panas, tiba-tiba nggak bisa jalan, itu bisa. Tangan tiba-tiba mati rasa, itu bisa. Itu biasanya kejadian itu di pabrik atau perusahaan, karena, perusahaan itu mendirikan. Banyaknya ya. Ya kalau di sini, maksudnya kalau di sini banyak perusahaan atau pabrik yang mendirikan itu, dulunya itu tanahnya tuh kosong, entah itu kuburan, entah itu kebon, ya kan. Nah, itu bikinnya tuh asal aja. Nah, jadinya banyak sosok-sosok yang ibaratnya yang negatif yang di situ, tempatnya di situ. Nah, ini kalau misalnya di pabrik itu lebih baik, kata saya bilang tadi, lebih baik sebelum kalian melakukan aktivitas, kalian itu harus berdoa, gitu loh. Karena itu penting, sangat penting. Kalau misalnya kalian lagi jalan di tempat yang angker, ya kan, tiba-tiba kayak ngebonceng sesuatu gitu kan, kayak ngebonceng orang, rasanya seperti itu. Walaupun kalian nggak bisa ngeliat, tapi kalian bisa ngerasain karena beda. Walaupun awam, ya, kalau sudah diikuti sosok-sosok yang negatif, itu akan ngerasa merinding lah, kayak kayak ngelihat sesuatu lah, entah itu kayak ngebonceng sesuatu lah, itu pasti, walaupun awam, ya. Kok bisa seperti itu, Kang? Ya bisa, karena gini, ketika sosok itu ngedeketin yang awam, energinya itu akan sama, ya. Energi yang ada di tubuh orang yang awam dengan energi sosok itu akan sama, terhubung, gitu loh, akan terhubung. Terjadilah kontak di situ, kontak. Nah, itu yang bisa membuat jadi sensitifnya itu secara tiba-tiba meningkat. Yang tadinya nggak peka jadi peka. Itu hanya sekejap ya, hari itu saja. Tapi ntar kesana-kesananya atau hari berikutnya itu akan biasa lagi. Itu karena ada energi yang dari sosok jin tersebut. Jadilah kontak gitu loh. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Ini biasanya tuh terjadi itu 80% kepada wanita ya. Pada wanita, karena wanita itu ya kalau udah kecapean atau kurang tidur gitu kan, itu wanita itu gampang lelah. Tapi beda sama laki-laki ya. Beda, bukan saya bilang katakan laki itu lebih kuat dari wanita, enggak. Tapi biasanya kalau soal seperti ini kerja, biasanya tuh laki-laki itu walaupun nggak tidur atau kurang istirahat, itu lebih bisa ngontrol lah badannya. Tapi kalau misalnya wanita, biasanya tuh wanita itu kalau udah lemah, wah itu gampang banget itu. Pikiran kemana, nggak fokus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah video ini saya akan kasih tahu tipsnya, bagaimana cara menghilangkan sosok-sosok itu di tubuh kalian dengan kalian melakukannya sendiri. Bisa di rumah, bisa dimanapun. Kita lakukan yang namanya ruqyah mandiri gitu loh ya. Jadi bagi yang muslim, insya Allah gampang lah caranya. Nggak perlu media apapun, insya Allah bisa. Itu untuk minimalisir lah energi yang ada di tubuh kita. Kalau kita lakukan setiap hari itu lebih baik ya. Jadi kita akan lakukan ruqyah mandiri. Untuk kalian yang ingin tahu cara seperti apa ruqyah mandiri untuk menghilangkan energi yang negatif di badan kalian atau sosok-sosok negatif yang di badan kalian, silahkan nanti kalian tonton di video selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Lintang Junior dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share ke sosial media kalian. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi video-video saya nantinya
Insya Allah bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan kalian juga. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan. Di sini saya pamit undur diri karena durasinya udah lumayan lama ya, takutnya kalian bosen ngedengar ucapan saya begitu ya. Saya mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada ketidaksamaan, mohon maaf bila ucapan saya menyinggung kalian atau ada perbedaan pendapat di antara kita. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.